Ini sensitif parah sih. Asik sensitif. Janda. Itu identitas baru buat lo. Widow ya, widow. Widow. Ya. Ternyata berat loh. Ternyata Ya. berat. Ternyata gue gak pernah mikirin ini sebelumnya gitu kan. Ya. Gue juga gak pernah mikirin di hidup gue yang udah gue plan Ya. sesuai keinginan gue, Ya. mungkin keinginan Ashraf. Berubah aja gitu. Ya. Berubah, and then tiba-tiba gue gak ada yang, walaupun gue gak nyari orang yang jagain gue, Ya. tapi gue menyadari sekarang gue gak ada yang jagain gitu. Dan apa ya, kayak jadi harus extra careful in everything gitu. Gak tahu itu cuma perasaan gue, apa karena apa yang biasa udah masuk ke kepala kita Ya. dengan sebutan itu tersendiri gitu. Tapi sepertinya jadi segala tindakan jadi lebih mudah untuk disalahartikan kayaknya. Karena I don't have anyone there yang Akan ngebela lu misalnya. iya akan stand up for me dan mungkin bisa menjadi sesuatu yang mungkin cukup membuat orang tidak nyaman gitu kalau misalnya, nggak tahu ya gue, is it just my feeling atau benar apa tidak, tapi gue ngerasa kayak there are kejadian dalam hidup gue yang membuat gue ngerasa sepertinya kok kayak ada pandangan yang berbeda gitu terhadap gue gitu. Mungkin ya kayak demand-nya jadi kayaknya gue jadi harus lebih begini, harus lebih begini, gue jadi kayak Harus lebih lebih gimana? Lu sebagai seorang widow, lu harus lebih tahu diri misalnya gitu, atau maksudnya something ekspektasi like, yang harus lebih bisa menjaga diri gitu kayaknya. menjaga diri. Mungkin ya, tapi gimana cara menjaga dirinya itu gue juga nggak ngerti. Kayak, selama hidup gue cuma berusaha mengenal diri gue gitu. Iya. Berusaha untuk gak ke-distract dengan apa yang orang mau dari gue dan pikiran-pikiran orang tentang gue gitu. Gue maunya gue bisa berdiri sendiri dengan diri gue sendiri gitu. Jadi, tapi gue menyadari gitu, ada sebuah peristiwa gitu dalam hidup gue yang gue menyadari ternyata, oh, ternyata beda ya. Misalnya gue minum air, minum air di saat, atau gue makan di saat gue punya suami, ternyata di saat gue gak punya suami, gue makan itu bisa jadi beda gitu. Gitu, mungkin you know, maybe we know gitu kan, maksudnya kayak gue nggak bisa jelasin secara jelas sih what happened, cuma kadang-kadang mungkin certain people bisa berpikir yang berbeda lah gitu ya, certain people kayak one of the thing kayak di saat masa idah gue berakhir gitu tiba-tiba itu menjadi viral gitu kayak ingat ya masa idah BCL berakhir di tanggal segini gitu. Masa idah tuh kalau dalam Islam berarti setelah selesai masa idah itu udah boleh, kasarnya udah boleh nyari suami lagi, pasangan lagi, atau menikah lagi. Boleh, oke. Berarti boleh dideketin lagi gitu misalnya. Boleh menikah lagi, bukan ibadah deketin. Wow. Boleh menikah lagi gitu, 4 bulan 10 hari gitu. Jadi kayak jadi bercandaan orang gitu kan. Jadi kayak really? Availability gitu kayaknya ya. Jeez. Tapi kan ya gue gak nganggap itu berat atau gimana. Tapi gue cuma menyadari sebuah perbedaan aja. Oke. Menurut gue banyak orang tidak sensitif di dunia ini. Banyak. Di Indonesia juga gitu tidak ya. Tidak tahu mungkin Nel. Iya, oke. Tidak mencari tahu dan tidak tahu. Jadi gue penasaran kalau misalnya ada orang, pertama ketika gue jujur pengen belajar juga actually, karena gini, gue ingat pas untuk menjadi lebih sensitif. Untuk menjadi lebih sensitif dan lebih berempati. The truth is, gue ingat banget ketika gue datang ke rumah lo, untuk berkabung gitu ya, untuk datang ke tempat lo, itu kejadiannya kayak kemarin banget deh. Gue datang, lo kayaknya baru keluar dari sebuah ruangan, kayaknya habis mandiin almarhum. Gue di situ, gue nggak duduk malahan, gue literally kayak berlutut malahan, gue ambil meluk lo. I don't know what to say, gue cuma nangis. Yeah. I only cried. Gue nggak tahu mau ngomong apa, gue nggak tahu mau ngomong kayak, even gue turut berduka aja itu kayak it's fake, you know, if you know it's. I feel like I lost someone juga saat itu gitu, dan gue benar-benar kayak cuman bisa meluk lo dan gue cuma bisa nangis. I was speechless. Gue nggak bisa bilang kalau
kata-kata klise dan everything's gonna lain. be okay, Yeah. like be tough, it's Yeah. okay, apa. Dan bahkan yang tadi dulu bilang gitu, ada orang bilang ke Noah, kamu kuat ya untuk mama. Iya, wah. Itu kayaknya yang no, don't. Don't be strong. Like just be you gitu kan. Exactly, Ya lu kalau kayak- misalnya mau nangis, kata-kata apa yang ternyata nggak pantas disebutkan untuk seseorang yang lagi berkabung. Kayaknya memang dengan keadaan seperti itu sensitivitas begitu tinggi ya. Ya. Jadi memang just don't ask them to do something gitu. Oke. Karena just to breathe is already really really hard. Don't ask them to do something as in Sama like, don't ask. Yeah. Ini one of the thing juga. Bukannya gimana ya, cuma at that time gitu. Kayak, kok bisa ya? Kenapa ya? He's still very young, misalnya gitu kan. Kok bisa ya? What happened? Emang gara-gara ini bener ya? Katanya gara-gara ini ya. Ada loh Ya. yang datang ke gue. Iya, of Gitu. course. Kayak, atau mungkin ada yang komen, oh harusnya dibawa ke rumah sakitnya yang lain gitu. So maybe dia masih ada. Lu nggak bisa change the time anyway, dan lu juga apalagi gitu. Kayak itu Kalau cuma nambah misalnya, penyesalan. Mungkin iya, mungkin benar. Orang berusaha mempelajari gitu, kayak Tapi why? nggak pada kurun waktu iya dan yang kayaknya jangan nyampe ke gue kali ya. Karena buat gue why itu nggak penting. ya. When you lost someone like that, the why is not important. Karena walaupun kita tahu why, Ya. apa sih yang bisa dirubah? Ya. Apa yang bisa dirubah dari keadaan itu gitu. Ya. Makanya gue nggak penting pada saat itu terjadi, yang gue pikirin cuma anak gue, bukan kayak kenapa kok bisa gini, kenapa kok gue nanya sama dokter kayak apa? Dijawab sama dokternya, ya udah gue terima. Ya. Karena saking accept-nya gue kayaknya ya. Ya. Saking gue accept, saking gue pengen Ashraf bisa pergi dengan tenang gitu. Jadi kayak and then after that orang datang nanya what happened to my face gitu. Ya. Not to, kalau mau ngomongin di orang lain terserah. Iya, di asistennya lah misalnya, atau di terserah luar deh. Iya. sama Dodi itu misalnya, iya. Untuk kadang-kadang gue nyaman untuk cerita what happened, Ya. kadang-kadang gue nggak nyaman, tapi kadang-kadang gue juga pengen memberikan penjelasan ke orang supaya orang juga nggak bertanya-tanya terus. Ya. Gue juga nggak tahu apa yang tepat buat gue. Gue pengennya pada saat itu adalah orang tahu apa yang tepat buat gue, which mungkin juga nggak bisa Which is, juga. it's okay. Tapi nggak bisa juga mungkin ya. Gue juga ngerti orang nggak ngerti apa yang gue laluin gitu. Jadi kayak Sekarang kita bikin mereka ngerti. ya just be there, you just need to be there. Ya. Ada aja udah cukup. Ya. Knowing that there's someone there. Ya. Dan kalau mau nangis biarin aja nangis, jangan suruh berhenti nangis, gitu. Kalau dia mau diam biarin aja diam. Mungkin orang yang kayak ngingetin jangan lupa makan yuk, gitu. Hal-hal kayak gitu tuh penting gitu. Gue amat sangat merasa beruntung banget, banyak banget orang yang care, ya, ngirimin makanan yang karena udah nggak ada di kepala gue. Ya. Kayak orang tahlilan segala macam makanan dari mana itu ada aja gitu yang bantu, ada aja yang ini ada itu. Cuma just jangan disuruh kuat. Siapa sih yang bisa kuat pada saat seperti itu? Kayak until you're there you won't know how it feels gitu. Yeah. And even though you know, it will be different to everyone. Ya. Semua orang punya perasaan yang berbeda gitu kan. Dan apalagi penyebabnya apa? Iya. Itu hal yang paling sensitif kayak. Apalagi kalau kayak gue gitu. Nggak make sense kan? Ya. Penyebabnya tuh nggak make sense. Mau ditelusuri sampai hari yang mana gitu. Ya. He was okay. Before he fell asleep, he was okay. He's just tired. Gua nggak bisa jelasin dan kadang-kadang orang mungkin maksudnya baik. Mungkin ini kali, mungkin ini. Sepertinya memberikan gue kejelasan. Tapi yang ada gue jadi makin freak out gitu. Merasa apa harusnya gue tahu, apa harusnya. Yang tadinya gue nggak mau tahu, apa harusnya gue tahu ya. Terus ada yang ngebedah gitu, misalnya ngebedah apa yang sebenarnya terjadi. Buset. Itu kayak gitu kan. Ya. Orang pikir mereka cuma ngebedah. Karena everyone has their fear, Ya. 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 Mereka takut itu terjadi juga pada hidup mereka. Betul. Jadi mereka berusaha pelajaran ini supaya tidak terjadi dalam hidup mereka. Ya, they do have that chance. I don't have it anymore. Betul. So at least punya empati sama gue untuk tidak menunjukkan itu sampai Ya. ke gue. Gimana pun caranya jangan nyampe ke gue aja. Ya. Jangan nyampe ke gue untuk gue mempertanyakan keputusan-keputusan gue sendiri. Ya. Kenapa gue begini, kenapa gue begitu, itu guilt jadi datang lagi semuanya gitu. Ya. Belum anak gue ntar nanya. Hmm. Jadi sejujurnya keluarganya Ashraf
keluarga gue dan Noah tidak pernah membahas the why. Really? Ya kita udah punya informasi begini, ya udah kita nggak bedah lagi karena for us it's about what happened after that. Gitu. What can we do for Ashraf? What can we do for us? Udah bukan kenapa ke belakang tuh gunanya apa? Yeah. Gitu. Jadi kayak bertanya terus kayak mungkin a simple word ya, gue akan appreciate kalau cuma orang hadir aja di situ gitu. Yeah. Ada aja. I guess what I did was right. Gue kayak literally gue cuma nangis dan gue nggak tahu harus ngomong apa, and I was just being there, you know, crying with you. Even sampai kita malam farewell pun juga kita, I cry with you. Nyanyi dikit, nangis. Musik dikit nangis. Jadi kayak it's so real, kayak pada saat itu ya gue juga jujur aja kan sekarang gue juga sebenarnya blur ya. Tapi masih blur gitu on that day karena mungkin kayak badan gue sendiri dan pikiran gue sendiri saking shocknya nggak mau inget gitu. Tapi I really appreciate orang-orang yang memang hadir aja di sana dan memberikan apa yang gue pikir gue nggak tahu gue butuh. Kayak like a hug from a friend. You know, just a look. You know, just that means a lot gitu, kayak oke, gue tahu lo nggak tahu perasaan gue kayak apa, tapi gue tahu lo coba untuk ngertiin perasaan gue gitu. Jadi be tough, apalagi kalau sampai anak gue harus kuat, anak gue harus begini, anak gue harus begini. Aduh, jangan nyampe ke anak deh kalau kayak gini ya, gini sensitif banget dan kayak he's 9 years old. What do you expect? Dia harusnya lagi nangis, teriak-teriak di situ, nggak terima sama hidupnya dia, tapi disuruh kuat. Gimana jangan nangis dia? Jangan pokoknya nangis, biarkan kita lewatin apa yang harus kita lewatin. Mungkin itu kali ya. Just be there, apapun keadaannya. Kalau lagi nangis, kalau lagi happy ya happy, dibawa happy. Kalau dia mau nangis lagi, dia nangis lagi. Kalau dia butuh makan, dikasih makan. Gitu. Jadi kayak, tapi don't demand anything karena they don't even know where they are. Karena everything kayak ruwet banget gitu. Dan mungkin satu pertanyaan yang kalau misalnya lu butuh apa-apa kasih tahu gue ya. Gimana caranya gue ngasih tahu lu? Exactly, karena mungkin itu basa-basinya kita banget gitu. Kalau misalnya lu butuh apa-apa, please let me know. Tapi yet at the same time itu sama juga dengan nyuruh lu. Untuk even gue tahu untuk lu tahu lu butuh apapun juga lu mesti ngomongin lo juga. Exactly. Jadi maksudnya I think it's a very nice word. Gue tahu. Meaning maksudnya juga baik. Cuma once gue juga baru tahu di saat gue begitu, it's not there's no possible way gue lagi ngerasain satu gue ngomong Nil tolongin gue dong, gue butuh. Nggak mungkin. Nggak bisa. Jadi lo datang aja. Lo mau kasih apa, kasih aja. Kasih aja. Kasih lo mau makanan, ada buat dia, mau lo peluk gitu kan. Lo mau kasih surat, lo kasih surat. Lo mau share diri lo lewat surat atau kasih tahu kalau misalnya gue tahu ini beda, tapi gue juga mungkin pernah mengalami, tapi gue tahu ini beda, dan gue cuma pengen lo tahu kalau gue ada di sini. I think that's enough. That's enough. Cuma tahu aja gitu. Karena belum tentu kita bisa share. Karena it's very personal kan, dan kadang kita juga nggak tahu gimana cara ngeluarinnya. Jadi jangan if you need anything, let me know. Just come there. Just come. Jangan takut, nah kan orang kalau lagi dalam proses orang takut kan deketin, takut salah ngomong, takut salah gini. Jangan takut sih harusnya. Jangan takut tapi tahu. Gimana ya, emang susah sih ya. Ngerti, karena emang bener sih kadang-kadang kita sendiri juga akhirnya gara-gara kita ngomongin ini orang jadi mikir, waduh gue salah ngomong nih barusan gitu kan. Tapi no, at the same time ini kita justru pengen memberikan kayak sedikit edukasi gitu ya, supaya mereka justru jadi nggak takut untuk menghampiri, sharing yang maksudnya so that we can be better gitu. Exactly, ketika lo ketemu sama seseorang yang begitu dekat dan mereka baru saja mengalami kehilangan, lu juga jangan menghilang dari hidup dia mendadak gitu, karena lu takut salah ngomong. Because that happen. Exactly, jadi sebisa mungkin justru lu datengin, lu cuman diem aja dan tawarinlah bahu lu aja gitu supaya dia bisa nangis, supaya dia bisa dan nyaman lah dengan awkward silence. Yes,
Iya. Itu kan paling gak nyaman tapi Itu paling gak nyaman, tapi apalagi untuk nyaman orang yang lah. baik-baik aja hidupnya kan. Exactly. Kayak, oke, ini masih gimana? Nyaman lah Apa, dengan man? awkward silence. Karena kadang-kadang kayak gue gitu, gue cuma end up jadi nonton orang-orang lagi ngobrol, it's just fine. Gitu. Yeah. Kalau gue nangis, gue nangis sendiri. Yeah. Ya udah, biarin aja. Ya. Biarin aja karena itu proses yang harus dilewatin. Yeah. Doesn't mean gue meratapi hidup gue, bukan. I have to let it out. Lu nggak lari ya berarti ya? Lu nggak lari dari banyak orang sekarang ini mungkin ketika mengalami sebuah trauma atau kehilangan dalam hidup mereka lari ke alkohol, ke obat antidepresan, atau mereka lari ke I don't know pelarian lah, tidur, any distraction. distraction. Tidur is depression kan. Ya kan? Painkiller atau yang gue bilang temporary painkiller. Pelarian lu sendiri itu kemana? Makanya kalau ditanya kayak gitu gue gak lari sih Nil. Gue ngerasanya gue gak lari. Gue ngerasanya gue tidur di kamar itu Nil. Gue stay di rumah itu gak keluar dari every corner of the house man. The next day ketika Ashraf meninggal di kamar tersebut, lu balik lagi malamnya ke kamar itu dan lu tidur di situ. Ya. Lu nggak lari dan lu memilih untuk tidur di mana gitu. Anak gue mau tidur di situ. Karena anak lu yang mau tidur di situ. Ya. Gue rasa kalau emang Noah mau tidur di situ, mungkin memang ini yang harus gue hadepin. Jadi gue tidur di situ. Ya nggak tidur sih. Yeah, of course. Mulai nih gue sejam, bisa dapat sejam gue. Wow. Dapat sejam udah capek banget kali ya. Karena udah 2 hari gue nggak tidur. Dari idol gue nggak tidur. Ya. Ya kan itu udah hari keberapanya gitu kan. Langsung ke rumah sakit dan lain-lain. Langsung ke rumah sakit dan malamnya kan nangis seharian. Ya terus gue momen itu gitu. Dan itu gue masih abis flight dari New York juga. Which lo kebayang kan gue belum juga tidur juga gitu kan. Jadi kayak gue tidur di situ, gue kamar mandi. Kenapa gue nangis di kamar mandi? Karena kamar mandi itu tempat ngobrol gue sama Ashraf. Jadi kita sering banget ngobrol di kamar mandi. Jadi ada corner gue, ada corner Ashraf. Jadi gue cuma ngeliatin corner itu gitu. Setiap hari yang gue lakuin adalah I just smell his perfume. Jadi gue kalau dibilang pelarian coba untuk keep myself busy let's say. Enggak sih. Gue bener-bener di saat itu kesadaran gue adalah oh you know what? No, I'm gonna take my time. I'm gonna deal with this. I have to deal with this. It will be so easy untuk telepon-teleponan sama banyak orang gitu ya, cari-cari ketawa-ketawa atau distraction lah. Kerja kayak orang gila gitu kan. But no. Dan gue merasa gue juga ditolong mungkin ya sama Tuhan dengan gue nggak bisa bilang this pandemic is a good thing, tapi it somehow it helps you. It membantu gue dalam perjalanan gue. Ya, nggak for everyone definitely. Saking beratnya, tapi jadi gue tahu apa yang gue hadepin gitu. Gue tahu kapabilitas gue dengan gue bisa gitu. Jadi ya gue, I don't keep myself busy. Gue cuma nangis. Gue biarin semua perasaan itu datang ke dalam diri gue, all the guilt and everything. Setiap kali gue butuh ngomong, gue ngomong sama Reza. Gue ngomong sama Reza, karena he's been through all the journey juga. Jadi dia tahu. Karena gue nggak mau ngomong ke semua orang. Semua orang akan ngasih input yang beda-beda ke gue dan gue akan bingung. Gitu. Gue baca buku. Nah, one of the thing, books of about grieving, about losing, that means a lot. Like seriously, you don't have to say a word, just give the book. Gue hari-hari gue habisin dengan baca buku tentang grieving. Baca buku tentang grieving. Wow. Kalau gue tahu gue nggak sendirian. Kalau gue tahu kalau hal yang gue lewatin, segala perasaan dan keanehan yang gue lewatin itu normal. Pernah dilewati oleh orang lain juga. Memang itu terjadi dalam proses grieving. Karena kan kadang kita takut kok kita ngerasa kayak gini, karena itu yang bikin kita jadi pengen lari. Tapi once we know kalau memang inilah yang harus dilewatin dan kita jalanin. Jadi karena buat gue menunda grieving itu bahaya. Lo cuma feel better for a while. Oh gue inget soalnya gue kan start kerja ya, karena gue harus nyelesain kontrak-kontrak gue yang udah banyak juga yang gue cancel. Dan gue juga mesti mikirin gue punya tim yang semuanya juga punya keluarga, punya apa. It's not only about me. Working is not only about me. I have a lot of people behind me yang juga tergantung dengan gue. Jadi gue maju lah di situ. Gue juga harus menyelesaikan apa yang harus gue selesaikan, dan gue juga ngerasa gue juga mesti lihat gue ada di mana sih. Gitu. Gue seneng banget ngeliat diri gue sendiri. Gue seneng banget melihat ke dalam diri gue sendiri. Itu kayak hal yang gue seneng lakuin, mempelajari gue dan mempelajari human
gitu. Di saat gue bekerja itu ada momen dimana gue bertemu dengan Ronan Keating karena gue nyanyi di konsernya dia. Oh. Dia datang ke gue, kita ngobrol dan dia bilang, hey, don't push yourself ya. You've done a like amazing job just now, tapi I lost my mom and I forced myself to work like crazy and I broke down and it's hard to recover from that, kata dia gitu. Jadi be careful, take your time. Itu gue dengerin kebetulan. Wow. Stranger ya, Ronan Keating. Yeah. Dan habis itu pandemi happen. Iya. Jadi ya, gue inget itu seseorang yang sudah punya pengalaman dan dalam keadaan yang tidak disengaja, a stranger gitu ya, walaupun gue tahu ya gue ngefans dari muda ya, cuma kan maksudnya, Sure. oh iya, maybe this is the time gitu. Jadi kayak ya gue habisin hari-hari gue ya, mau lari ke hal-hal yang lain sih enak sih, mungkin sementara, tapi ini kalau nggak disembuhin, kalau nggak dilewatin, nggak akan selesai. Apakah lo mau 10 tahun lagi masih begini lagi? Yeah. Masih balik ke titik itu lagi? Gue harus memberikan kesempatan buat diri gue bisa berkembang, bisa gue tuh kayak bayi lagi gitu. Yeah. Kan gue taunya gue ini identitas diri gue aja hilang, Nil. Yeah. Gue tuh istrinya Ashraf gitu. Yeah. Gue itu BCL ya sama Ashraf. Orang aja susah terima BCL itu sendiri nggak ada Ashraf, apalagi gue nya. Dan gue nganggap diri gue tuh kayak bayi lagi yang nggak tahu apa-apa lagi, yang belajar bernafas, terus gue belajar untuk merangkak, terus gue belajar untuk berdiri, dan baru gue bisa melangkah. Jadi gue bener-bener ngambil semua prosesnya, gue mesti sabar sama diri gue sendiri. Dan gue gak bisa harapin senyum gue akan balik kayak senyum gue yang dulu. Gue akan bisa senyum. It's gonna be the senyuman atas bunga yang baru ini gitu. Yeah. Bukan bunga yang itu. Bunga yang itu udah gak ada gitu. Udah beda, orangnya udah beda. Tentunya masih punya kesamaan dan karakter, tapi you know, the pain will still be there, but I know how to live with the pain. It's a stronger bunga, I think. Maybe or not, I don't know. It's a broken, you know, lu udah pernah ngerasain yang namanya broken, tapi yet at the same time, lu juga sama Noah udah saling memberikan selamat, congratulate each other, bahwa lu udah ngelewatin 2020 bareng-bareng. Iya, dilewatin, kita lewatin Noah, kita lebih semangat ya buat 2021. Cause we know kita udah nyampe ke sini gitu kan, kayak let's do this, we can. Apapun, we are there for each other. Jadi kayak, and Noah is gonna be someone yang jauh lebih kuat daripada anak-anak seumurnya. Hopefully. You know, dia bakal jauh lebih kuat lagi. That's one of my biggest fear loh, kayak how this affect him, gitu kan. He will only become stronger. Hopefully gue kayak, karena mudah-mudahan gue bener gitu. As a mother, mudah-mudahan gue bisa karena provide. Semua fondasi yang Ashraf udah kasih ke dia. Ya itu. The fact that dia udah taruh guling, you know, ngejagain lo, he's definitely stronger. I'm not telling him to be strong, tapi I'm telling him he's definitely stronger. Dia udah dapat banyak ilmu ya, maksudnya dari melihat. Dan I do believe that mudah-mudahan dia bisa seperti bapaknya, tahu bagaimana cara memperlakukan perempuan. Itu sih ya, kayak di mata Ashraf tuh wanita tuh ada di sini gitu. Karena ya sih kayak dia appreciate segala keindahan, kekurangan, kelebihan. Dia nggak takut, nggak terintimidasi dengan kekuatannya si perempuan ini. Tapi dia juga bisa menghargai kelemahannya, ke vulnerability-nya, sensitivitasnya perempuan tuh dia bisa appreciate. You know, when I look at, kayak gue keluar dari ruangan gitu, Ashraf tuh bisa jadi orang yang kayak ngeliatin gue aja gitu. Kayak I remember the last Valentine, we were in New York, ya kan? You know what he said to me? Kita kan ribet di kerjaan apa segala macam, gue ribet belanja lah, beli oleh-oleh segala macam, balik ke kamar, we wanna have like a dinner. Terus gue ribet tuh sendirian kan, nggak ada asisten, wah ribet dandan segala macam. Dia cuma bisa bilang thank you for dressing up. Thank you for dressing up, like I really appreciate it. Itu kayak hal simple, gue dandan aja dia bisa bilang terima kasih, Nil. Kayak buat gue kayak
mungkin buat orang lain tuh nothing ya, tapi buat gue kayak lo lihat sampai segitunya apa yang gue lakuin gitu. Hal-hal yang mungkin gak kelihatan sama orang lain tuh dia bisa lihat gitu. Gue harap Noah juga bisa jadi orang yang bisa appreciate perempuannya. Yeah. Apalagi ibunya sendirian. Yeah. Apalagi ibunya sendirian gitu. Jadi kayak I think he will even appreciate women more. mudah-mudahan. Aduh, gue gak mau put pressure too much on him. No. Whatever he is, gue tetap sayang Noah apa adanya. Let him not watch this bit. Iya, mungkin nanti kalau dia udah dewasa banget kali ya, then he will understand.